Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nur Fadil Bratamiharja. Saya membuat video ini tentu saja untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Tata Kelola Perusahaan. Yang akan saya bahas dalam video ini adalah dampak positif CSR terhadap masyarakat lokal. Oke teman-teman, nah ini dia yang akan saya bahas. Dari materi dampak positif CSR terhadap masyarakat lokal, kita akan mendapatkan 4 submateri. Yang pertama CSR, yang kedua CSR dan ETKP, yang ketiga implementasi, dan yang terakhir dampak. Oke teman-teman, langsung saja. CSR. Apa sih CSR? Jadi CSR itu teman-teman adalah sebuah singkatan dari Corporate Social Responsibility. Dalam bahasa Indonesia, CSR itu adalah tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Seperti apa sih? Jadi, CSR itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap segala sesuatu yang terkena dampak dari perusahaan tersebut. Jadi, akibat berdirinya sebuah perusahaan, maka akan terjadi sesuatu yang mengakibatkan dampak terhadap apapun, baik itu lingkungan atau masyarakat dan lain sebagainya. Oke, CSR sudah kita ketahui. Kita lanjut ke materi yang kedua, CSR dan ETKP. Apa sih hubungan CSR dan ETKP? CSR itu jadi teman-teman seperti ini. CSR itu adalah sebuah bentuk dari etika dan tata kelola sebuah perusahaan. Bentuknya seperti apa? Seperti tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan tentunya. Oke, saya akan membahas masalah sejarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ternyata masalah etika ketika kita berbisnis sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa dalam berbisnis kita harus sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Tentunya ditambah dengan istiqomah. Sidik itu kejujuran dalam melakukan setiap tindakan, baik dalam perkataan ataupun tindakan secara langsung. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Amanah tentunya dapat dipercaya. Kita melakukan ini, kita melakukan itu, tentunya dapat dipercaya oleh orang lain. Pentingnya hal itu karena untuk menjalin hubungan terhadap segala sesuatu yang terkait dengan kita, yaitu hubungan dengan stakeholder, dengan orang-orang yang berkepentingan dengan kita. Itu pentingnya amanah. Kemudian tabligh itu adalah sesuatu yang menyampaikan. Artinya, kita memberikan contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, bagi siapapun di sekitar kita dalam melakukan bisnis dan usaha seperti itu. Kemudian fatonah itu cerdas, men. Jadi bagaimana caranya kita berinovasi, berkreativitas dalam membuat sebuah ide atau gagasan agar perusahaan atau usaha kita berkembang dan maju. Seperti itu. Rasulullah SAW mengajarkan semua itu melalui tindakan beliau. Beliau selalu jujur, beliau selalu menyampaikan, mencontohkan yang baik dan benar. Beliau selalu, pokoknya dia panutan lah. Rasul itu panutan dalam berbisnis tentunya. Kemudian materi yang ketiga yaitu sebuah implementasi. Oke, teman-teman lihat di sini. Nah, implementasi. Jadi, saya akan langsung ke dalam contohnya saja. Sebenarnya implementasi dari sebuah CSR itu banyak sekali ya teman-teman. Bisa pembangunan lingkungan hidup kembali apabila misalkan sebuah perusahaan itu perusahaan batubara atau apapun lah, minyak bumi. Nah, mereka kan menggali, otomatis kan merusak lingkungan tuh. Nah,
bentuknya seperti apa? Seperti penghijauan. Nah, bisa seperti itu implementasinya. Penghijauan kembali. Kemudian ada kegiatan sosial, baik itu sosial menyosialisasikan kesehatan terhadap masyarakat atau menyosialisasikan terhadap kepentingan-kepentingan atau aturan-aturan yang baru, atau menyosialisasikan tentang cara hidup sehat, dan masih banyak lagi. Yang saya akan bahas dalam implementasi ini contohnya yaitu misalkan Indomaret, atau kita bisa tahu itu PT Indomarko. Indomaret guys, sekarang kan kita lagi pandemi. Mereka membagikan sebuah masker gratis terhadap masyarakat. Tentunya masyarakat yang ada di lingkungan Indomaret tersebut. Nah, pemberian masker secara gratis itu termasuk bentuk dari CSR. Selain itu, Indomaret juga mengajarkan kepada warung-warung yang kecil tuh, warung-warung yang kecil, cara berbisnis, cara mengelola keuangan secara modern agar tidak ketinggalan. Selain itu juga mereka merenovasi warung-warung yang emang perlu direnovasi lah tentunya. Tentunya juga mereka pilih warung-warung yang emang benar-benar butuh bantuan dari mereka. Nah, itu contohnya. Contohnya dari Indomaret. Kemudian yang terakhir, teman-teman, dampaknya. Dampaknya apa sih? Dampaknya apa sih, dampak positif terhadap masyarakat lokalnya? Ternyata dari adanya corporate social responsibility, masyarakat kita ini mendapatkan berbagai manfaat, Bung. Berbagai manfaat. Seperti tadi, misalkan masker gratis. Kita tidak usah membeli masker tentunya, apalagi bagi orang-orang yang tidak mempunyai uang untuk membeli. Nah, jadi masalah ini termasuk ke dalam masalah kesejahteraan sosial. Jadi, hal ini membantu dalam kesejahteraan sosial masyarakat. Misalkan, kedua, contohnya lagi apa ya? Misalkan PT Jarum. PT Jarum mengadakan beasiswa untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa yang kurang mampu bisa mengikuti beasiswa tersebut. Jadi terbantu dan bisa sekolah. Itu juga termasuk kesejahteraan. Nah, dampaknya dari berbagai manfaat ini emang inti dari corporate social responsibility ini untuk kesejahteraan. Selain itu juga untuk membangun sebuah lingkungan yang indah, yang baik, yang tentunya menjadi sebuah, apa ya kalau dipikirkan tuh, menjadi sebuah impian kita tentunya. Jadi kesejahteraan juga peduli terhadap lingkungan dan hubungan juga, hubungan baik antara siapapun, antara stakeholder, baik itu masyarakat sebagai pembeli atau sebagai konsumen, dan perusahaan sebagai produsennya, dan hubungan dengan pemerintah juga sebagai pimpinan negara yang mengatur sebuah peraturan. Nah, jadi begitulah materi yang saya bahas, dan mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.